Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak, habib, jamaah, undangan takziah atau undangan pembacaan doa ke seribu harinya almarhum Bapak Her Budianto. Mudah-mudahan almarhum seandainya ada kesalahan kehilafan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang layak nantinya yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tentang kematian, pada kesempatan ini juga kita masih momen halal bihalal. Ya, biasa halal bihalal itu kita bertemu berjabat tangan. Apa fadilahnya berjabat tangan? Kata baginda Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa." Tidak dua orang muslim jika dia bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosanya, kecuali Allah mengampuni dosanya sebelum dia berpisah. Jadi kita bertemu berjabat tangan silaturahim. Nah, ini pahalanya diampuni dosa kita sebelum lepas tangan kita. Jadi kalau kita rasa-rasa banyak dosa sama tetangga, sama saudara, kita support dan kuat-kuat memang. Nah, ini banyak dosa ini. Supaya kenapa? Sebelum lepas sudah habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kematian ini mengingatkan kepada kita semua, ya. Kafabil mauti mau'idah. Cukuplah kematian ini menjadi nasihat bahwa kita semua ini akan mati, Pak. Bu, semua kita pasti akan mati. Ada tanda-tanda daripada kematian. Yang pertama, apabila dia sudah mulai bauban atau rambutnya putih. Ada di sini Pak yang sudah mulai bauban? Belum ada. Pak Demo ini juga sudah mulai bauban. Belum ada ubannya. Sudah banyak. Ini tanda-tanda semua. Ada yang sudah mulai asam urat. Sudah mulai keringgingan Pak, enten? Ya, enten. Nah, ini tanda-tanda semua. Asam urat, kolesterol atau yang kulitnya sudah mulai keriput. Iya. Ada? Ini tanda-tanda mengingatkan kepada kita bahwa kita pasti akan mati dan tidak ada yang tahu tentang rahasia tersebut. Idza jaa ajalukum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak ada yang bisa memajukan, memundurkan, tidak ada yang bisa. Hanya Allah yang tahu. Lalu apa yang penting dari itu semua? Persiapan buat kita semua. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Nabi, masih bisakah kita berbakti sama orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal?" Apa jawaban baginda Nabi? Masih bisa. Ikut mensolatkan, ikut mendoakan, ikut bersedekah atas nama orang yang meninggal. Itulah salah satu bakti kita terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita ini waktu hidup tidak sempat berbakti, sudah meninggal juga tidak pernah mendoakan. Ya. Bahwa sesungguhnya orang yang telah meninggal itu Pak selalu datang menghampiri kita. Dalam syair bahasa Jawa, saben malam Jumat ali kubur mulining omah kanggo njaluk sangu wajan Quran senajan sakalimat. Saya ini dulu sebenarnya mau jadi artis Pak, ya, cuman orang tapi payu ya. Datang ahli kubur yang orang meninggal setiap malam Jumat. Bahkan dalam hadis bukan cuma malam Jumat saja, setiap malam datang. Minta doa, ya, baca Quran walaupun satu kalimat.
Ya, tadi kita bacakan Al-Ikhlas, alhamdulillah berapa banyak mendoakan. Al-Ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, kalau dibaca 3 kali, pahalanya seperti dengan menghatamkan Al-Quran. Nah itu ya. Apalagi kalau dikali orang banyak, almarhum sungguh senang dengan doa kita semua ini ya. Kalau Yasin, biasa juga kita baca surat Yasin. Yasin ini hati daripada Al-Quran. Barang siapa membaca surat Yasin, sama saja dengan membaca Al-Quran penuh 30 juz, itu pahalanya ya. Yasin ini hati daripada Al-Quran. Kayak orang wedok Pak ya. Yang setriki lek atine kena, atine seneng, dia kon masak iya, kon nglumah nggih, kon buka suwal ya gelem. Niku wong wedok lek atine kena Pak, tapi lek atine lagi nesu dongkol. Kita cuma disikut mawon. Ora gelem kon nyapa-nyapa. Nah, itu surat Yasin itu hati daripada Al-Quran. Namun ora diparingi, namun ora dikirimi, banjur bali brebes milih, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Jadi arwah itu Pak, kalau kita tidak bacakan doa, ya kita tidak kirim Fatihah, kita tidak doakan, dia itu balik ke alam kuburnya sambil menangis berpangku tangan. Kenapa anak cucuku tidak mau mendoakan? Maka sedih. Maka buat kita semua kewajiban kita semua mendoakan, terutama anak ya, terhadap orang tua kita semua. Nah, kewajiban. Sambungannya dari syair tersebut, tuh kebacut ger anak putuku, kowe ora wirang mangkat tinggalanku. Sangat terlalu kata orang yang sudah meninggal Pak. Anak putuku kamu tinggal ya, kamu tinggal di rumahku, makan dari warisanku, tapi kalian tidak mendoakan aku. Sangat terlalu Pak. Kita ini orang tua yang sudah membesarkan kita ya. Ketika kita lahir, bagaimana perjuangan orang tua yang sudah berusaha membesarkan kita, sekolahkan kita ketika kita kecil, bagaimana orang tua memelihara kita semua. Tapi berapa banyak orang sekarang sudah sukses, sudah sekolah, dia lupa terhadap perjuangan orang tuanya. Hati-hati Pak. Ada 3 perkara yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak. Yang pertama apa? Yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi walaupun kita rajin sholat, baca Quran, sosial, tapi kalau sama orang tua durhaka, maka nanti amal ibadah kita ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua apa amalan menyebabkan amal ibadah kita ditolak? Yaitu istri yang durhaka kepada suami. Ada sini ibu-ibu yang melawan suami? Ada yang cerewet sini Bu? Tidak ada. Nah, tidak ada. Bapak-bapak ada yang istrinya cerewet sini Pak? Enten Pak? Nah, itu kalau ada Pak perlu dirupiah. Lihat orang mempan di rupiah. Ya kewajiban para bapak itu ya, menyampaikan istri tidak boleh durhaka kepada suami. Cuman kalau kiam jangan kaji dengan kalau kiamba Pak ya. Sering konceramah tak boleh neng omah guys. Dingkluk kayak pitik loro. Iya. Nah, punya kewajiban seorang istri taat kepada suami. Kenapa? Suami ini pengganti daripada kedua orang tua yang harus ditaati. Nah, yang ketiga, wala tayasu min rahillah, janganlah putus asa dengan rahmat Allah. Menyebabkan amal ibadah kita ditolak, yaitu putus asa atau bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita lakukan hal tersebut walaupun kita baik. Kalau kita bunuh diri, sama halnya kita melompat ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terpenting dari kehidupan ini Pak, ada amalan yang sangat besar. Berjuta-juta orang yang sudah meninggal Pak, dia minta ingin hidup walaupun sesaat lagi kepada Allah. Seandainya ada kesempatan lagi, apa yang dilakukan orang yang sudah meninggal ini ketika hidup? Dia bersedekah, bersosial, kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada kesempatan, maka kita masih hidup ini, mari ya. Sedekah tidak harus dengan harta, sesuai dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita, dengan jabatan kita, bahkan cukup dengan senyum ya, menjadi sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri Pak. Senyum-senyum sendiri ya, obatnya tenta ya berarti. Dengan apa yang kita mampu ya, tenaga, sedekah, kalau ada harta dengan harta kita, itu yang insya Allah akan menjadi pahala, investasi, tabungan. Kalau masa depan kita butuh menabung Pak, tapi masa depan akhirat juga lebih penting.
Kita berusaha urusan dunia mati-matian, tapi urusan akhirat tidak bisa kita kecualikan. Wajib kita menabung. Bagaimana menabungnya? Yaitu bersedekah, bersosial. Itulah tabungan kita untuk kelak di akhirat nanti. Mengenang almarhum begitu baik ya. Almarhum Bapak Herbudianto, beliau ini ketika saya masih kecil rajin membuat santunan ya. Santunan anak yatim beliau yang begitu terkenal yang diingatan saya. Insya Allah semua itu menjadikan pahala buat beliau dan beliau senang di sana, banyak investasi, banyak tabungan yang dia miliki. Insya Allah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Ada banteng injak burung dara. Ustadz Ganteng sudah selesai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.